Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Retorika, Ibu Evi Lutfitasari SPD MPD, dan teman-teman sekalian yang saya cinta dan sayangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin, amin, Allahumma amin. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Saya, Nurul Aini, akan menyampaikan pidato tentang membangun generasi emas di era digital. Hadirin yang saya hormati, di era digital yang serba cepat ini, pendidikan bukan hanya sekedar menghafal rumus, bukan hanya sekedar menghafal teori saja, tetapi juga tentang bagaimana kita mampu beradaptasi dan berinovasi. Seperti kata pepatah, perubahan adalah satu-satunya yang pasti. Oleh karena itu, kita perlu untuk mempersiapkan generasi muda yang tangguh dan siap menghadapi tantangan masa depan. Masalah yang kita hadapi saat ini adalah kesenjangan akses pendidikan yang masih cukup tinggi. Nah, terutama di daerah terpencil. Data statistik menunjukkan masih banyak anak-anak yang putus sekolah karena berbagai faktor, seperti faktor kemiskinan, faktor jarak jauh menuju ke sekolah, dan kurangnya fasilitas yang memadai. Selain itu, revolusi industri 4.0 menuntut kita untuk memiliki keahlian dan kompetensi yang baru yang belum tentu dimiliki oleh semua lulusan pendidikan. Banyak lulusan yang berkualitas mendapatkan pekerjaan karena tidak memiliki skill yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu menjawab tantangan ini. Kita perlu fokus pada beberapa hal penting. Ada beberapa hal penting yang perlu kita fokuskan. Yang pertama, peningkatan akses pendidikan. Itu sangat penting sekali. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memastikan semua anak-anak di Indonesia ini memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas tanpa memandang latar belakang ekonomi atau geografis dan lain-lainnya. Program beasiswa pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil dan peningkatkan kualitas guru merupakan beberapa solusi yang perlu diprioritaskan. Mari kita wujudkan cita-cita Indonesia yang cerdas, berdaya saing, dan memastikan akses pendidikan berkualitas merata untuk seluruh anak bangsa. Bersama kita bangun generasi emas Indonesia ini, generasi yang perlu menjadi penerus Indonesia ini untuk Indonesia sendiri. Yang kedua, pengembangan kurikulum yang relevan. Nah, kurikulum pendidikan harus dirancang agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi terkini. Penambahan soft skill
seperti kreativitas, berpikir kritis, dan kemampuan bekerja sama juga sangat penting untuk membentuk karakter generasi muda yang kompetitif. Mari kita bekali generasi muda dengan kurikulum yang relevan dan mengikuti zaman keterampilan abad 21 agar mereka siap menghadapi tantangan masa depan dan menjadi pemimpin yang inovasi. Ada poin yang terakhir yang perlu kita fokuskan. Yang ketiga, lebih memfokuskan kepada pemanfaatan teknologi digital. Nah, teknologi digital dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan, pembelajaran daring, platform edukasi online, dan pemanfaatan media sosial. Untuk pembelajaran dapat menjangkau lebih banyak siswa dan meningkatkan aktivitas, proses pembelajaran, dan pengajaran. Mari kita memanfaatkan teknologi digital untuk merevolusi pendidikan Indonesia, menjangkau lebih banyak siswa, dan menciptakan proses belajar mengajar yang lebih efektif dan menyenangkan. Peningkatan akses pendidikan perlu dilakukan melalui kerjasama antar pemerintah dan masyarakat untuk memastikan semua anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Kurikulum yang relevan tentunya dengan kebutuhan pasar kerja dan pengembangan soft skill baru yang diperkenalkan agar generasi muda siap bersaing. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan kualitas dan akses pendidikan melalui pembelajaran daring dan platform seperti yang saya jelaskan tadi. Itu 3 poin yang sangat penting untuk meneruskan generasi muda yang berencana untuk bangsa ini. Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama membangun generasi muda Indonesia melalui pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Mari kita tingkatkan kepedulian kita terhadap pendidikan, baik secara individu maupun kolektif. Semoga upaya kita bersama ini dapat menciptakan generasi muda yang cerdas dan berkarakter, mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih gemilang. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian pidato ini. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Saya Nurul Aini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ooh.